indeks desa dalam pengalokasian dana desa, khususnya terkait dengan pengalokasian 2026. Bapak Ibu sekalian, sejak awal pengalokasian dana desa, kami sudah menggunakan indeks desa, yang dulu indeks desa membangun, itu dalam pengalokasian. Namun demikian, indeks desa itu baru digunakan terbatas pada status, itu untuk perhitungan alokasi afirmasi, jadi untuk menentukan desa mana yang akan memperoleh alokasi afirmasi, ya ini terbatas pada desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, status desa juga digunakan untuk sebagai salah satu komponen dalam perhitungan indikator alokasi kinerja, tapi hanya memperhitungkan statusnya. Kemudian setelah diperkenalkan insentif desa atau dulu namanya tambahan dana desa, itu kami menggunakan hasil dari IDM yang lebih dalam. Jadi tidak hanya statusnya, tapi perubahan nilai indeks desa. Jadi kalau misalkan sebagai contoh, dalam penghitungan insentif desa tahun 2024, kami menggunakan nilai indeks desa membangun yang ada di tahun 2024 dibandingkan dengan nilai indeks desa membangun tahun 2023. Jadi kami menggunakan delta atau selisih atau perubahan dari nilai indeks desa membangun selama 2 tahun. Nah, itu yang sudah dilakukan. Kemudian selain dalam pengalokasian, indeks desa juga berpengaruh pada penyaluran. Dalam artian kami memberikan perhatian kepada desa yang sudah memiliki status mandiri. Sedemikian sehingga desa mandiri dibandingkan dengan desa yang tidak mandiri akan mendapatkan keuntungan, di mana tahap satunya itu akan disalurkan sebesar 60% dari total dana desa yang non-earmark. Jadi seperti itu. Sementara kalau yang desa lainnya itu di tahap satunya hanya 40%. Hal ini sebagai pertimbangan bahwasanya desa yang mandiri cenderung untuk memiliki tata kelola yang baik dan juga indikator-indikator yang mendukung di setiap aspek perhitungan indeks desa. Nah, sehingga harapannya ini memberikan motivasi kepada desa yang masih belum memiliki status mandiri untuk bisa meningkatkan. Nah, itu terkait dengan penyaluran. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 lalu di pemerintah pusat kerjasama dari berbagai kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Desa dan juga Kementerian Keuangan, itu menyusun indeks risiko iklim desa. Nah, IRID ini itu adalah merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat risiko iklim di suatu desa relatif terhadap desa lain di seluruh Indonesia. Nah, ini di dalamnya itu menggunakan banyak sekali elemen data yang digunakan atau yang bersumber dari indeks desa. Nah, jadi peran indeks desa dalam kebijakan dana desa itu relatif penting karena berpengaruh di sisi pengalokasian, di sisi penyaluran, dan yang terakhir di terkait dengan penyesuaian indeks desa, indeks risiko iklim desa, yang nantinya akan kami ajukan kepada DPR sebagai salah satu komponen pertimbangan untuk alokasi afirmasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan alokasi kinerja, di sini kita perhatikan dari awal sampai akhir alokasi kinerja itu bobotnya sempat meningkat dari 1,5% sampai 4% dari total alokasi dana desa. Nah, di dalam yang 4% itu desa yang menerima alokasi kinerja itu memperoleh kira-kira di atas 200 jutaan. Jadi ini lumayan besar kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini untuk memperoleh AK itu beberapa komponen di dalamnya menggunakan
elemen data yang diperoleh dari ID. Nah, apa saja? Sampai dengan tahun 2025 yang digunakan dari indeks desa membangun atau ID itu hanya statusnya saja di sebelah kiri Bapak Ibu. Tapi itu pun masih memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kotaknya itu berwarna-warni ya. Kalau yang biru itu biru laut itu menunjukkan dia dimensi outcome. Jadi kalau indikator kinerja itu kita kelompokkan berdasarkan input, proses, kemudian output serta outcome. Nah, status ID di tahun 2025 itu kita lihat kotaknya itu paling besar. Artinya berdasarkan dari dibandingkan dengan indikator lainnya, status IDM itu memiliki porsi yang paling besar untuk berpengaruh terhadap skor ataupun nilai indeks kinerja di setiap desa. Nah, kemudian di 2026 kita coba untuk yang tahun depan Bapak Ibu ya, itu kita coba membuat perubahan penyesuaian untuk perhitungan indikator kinerja. Sedemikian sehingga yang diambil dari ide itu tidak hanya statusnya saja, tidak hanya hasil akhir dari indeks desa, tapi juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Sebagai contoh kita lihat di sini ada jenis permukaan jalan desa, kemudian layanan stunting, kemudian posyandu yang aktif, ketersediaan PAUD, dan lain-lain ya. Ini banyak komponen yang diambil dari indeks desa. Nah, jadi kami identifikasi awal yang bisa digunakan untuk penambahan, penyesuaian atau penyempurnaan perhitungan alokasi kinerja 2026 itu antara 8 sampai dengan 13 indikator yang bisa diambil dari ide. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan indeks risiko iklim desa tadi, itu kita menggunakan sangat banyak komponen yang ada di ide ataupun IDM. Jadi menurut perhitungan sampai dengan saat ini, itu kira-kira ada 160 elemen data yang akan diambil dari ide. Jadi sebagai contoh Bapak Ibu, di sini ada akses di dimensi sensitivitas yang sebelah kiri, itu ada akses air minum masyarakat desa. Nah, untuk mendapatkan angka akses air minum masyarakat desa itu sebenarnya tidak hanya satu pertanyaan. Karena di ide itu terkait dengan air minum ada banyak pertanyaan. Misalkan terkait dengan air minum itu ada yang pilihannya itu terkait dengan menggunakan air kemasan. Kemudian ada air kemasan isi ulang. Kemudian ada menggunakan air bersumber dari PDAM dengan meteran. Kemudian PAM tanpa meteran dan seterusnya. Jadi dari banyak pertanyaan itu digabung menjadi satu, kemudian dikumpulkan membentuk satu subindeks untuk setiap dimensinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwasanya di sini ada banyak sekali ya. Jadi terdapat peningkatan kebutuhan elemen data untuk pengalokasian dana desa tahun 2026. Nah, kemudian yang pesan kedua yang ingin kami sampaikan bahwasanya ketersediaan data itu adalah vital untuk perhitungan dana desa. Karena sebelum meskipun Bapak Ibu sekalian itu dapat angka alokasi itu katakanlah misalkan Oktober atau November ketika sudah ditetapkan Perpres Rencana APBN, ketika kami upload kabupaten kotanya sekaligus juga alokasi per desanya. Nah, tapi sebelum sampai yang di bulan Berber itu kami melalui proses simulasi Bapak Ibu sekalian. Jadi semakin awal tersedia, maka semakin pilihan-pilihan yang dibuat, misalkan kita akan tetap menggunakan indikator yang ini terkait akses PAUD untuk mewakili pendidikan. Kita akan tetap menggunakan ini. Nah, ataukah akan digantikan dengan indikator yang lainnya dalam simulasi tersebut itu berpengaruh terhadap sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data. Nah, sehingga dengan demikian kami mendukung upaya percepatan pengumpulan data indeks desa di tahun 2025. Namun meski demikian ada upaya percepatan diharapkan tetap memperhatikan kualitas data. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.